Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Kejutan pertama adalah ketika Nabi Ismail sudah dewasa, dan kisah itu adalah kisah yang melihat itu penjemukan yang pertama. Nah, ini adalah penjemukan kedua, di mana Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, di Baitul Maqdis, dan Nabi Ibrahim menjenguk Ismail yang sudah berkeluarga. Apa yang terjadi pada kisah ini? Mari kita sama-sama menelaah riwayat yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Hatta idza kana jihadu abiyatin minhum wa shabba al-ula wa ta'allama al-arabiyyah minhum wa anfasahu wa ajabahu hina syabba." Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah semakin dewasa, sudah banyak belajar bahasa Arab dan menguasainya, bahkan menjadi pemuda yang menonjol karakter dan kemampuan kecerdasan dalam berbahasa Arabnya, wa anfasahu wa ajabahu, dan menjadi pemuda yang menakjubkan, ajabahu, menakjubkan bagi masyarakat di sekitar kota Mekah. Falamma adraka zawwajuhu imra'atan minhum. Maka ketika semua kondisi ini sudah beliau capai, sudah matang, maka sebagaimana kebanyakan para pemuda, maka mereka menikah. Maka menikahlah, untuk dinikahkanlah dengan salah satu putri dari putri-putri masyarakat suku Jurhum yang ada di situ. Wa matat ummu Ismail, dan tak kala pernikahan ini berlangsung, ya, ibunda Ismail, Hajar, itu meninggal dunia. Jadi ibunda Hajar ini lebih dulu meninggal dunia dari Salam, dari dulu. Faja'a Ibrahimu ba'dama tazawwaja Ismail. Maka riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim datang untuk menjemput keluarga ini, keluarga yang baru saja memperlangsungkan pernikahan. Dalam beberapa bulan setelahnya Nabi Ibrahim alaihissalam datang. Kemudian datangan ini adalah untuk memberikan wasiat. Seperti apa wasiatnya? Faja'a Ibrahim ba'da tazawwaja Ismail yuqali'u tarikatahu falam yajid Ismail. Waktu itu Ibrahim menjemput Ismail, tetapi qadarullah Ismail tidak ada tempat. Fasa'ala imra'atahu anhu faqalat kharaja yabtaghi lana. Karena tidak ada di tempat, maka Ibrahim ingin bertanya kepada istri. Kata istri, Ismail tidak ada di rumah. Kharaja yabtaghi lana, dia sedang keluar mencari kebutuhan untuk kami, yang mencari maisha, mencari keperluan sehari-hari. Kata para ulama, Ismail alaihissalam untuk mencukupi kebutuhan hari-hari dengan berburu, mencari hewan yang bisa dimakan untuk kemudian dimakan menjadi kebutuhan sehari-hari. Karena tinggalnya di padang pasir, bisa berburu di padang pasir. Kemudian summa sa'alaha an aishi wa hayatiha. Nabi Ibrahim menanyakan dua hal tentang kondisi mereka. Yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim adalah tentang bagaimana kehidupan dan keadaan sehari-hari.
Maka ketika ditanya tentang keadaan sehari-hari dan bagaimana kondisi hidupnya, mengatakan sang istri Ismail, nahnu bi syarrin, nahnu fi dhiqin wa syiddatin, fasyakat ilaih. Maka sang istri mengadukan kepada Ibrahim alaihissalam, kami dalam kondisi buruk, kami dalam kondisi sempit, kami dalam kondisi susah. Fasyakat ilaihi, kemudian mengadu lagi hal-hal yang lain yang semuanya adalah keburukan-keburukan. Padahal dalam kasus ini sang istri ini belum tahu kalau yang datang ini adalah bapak ini ya, apa namanya, mertua. Tidak tahu apa nanti, mengapa tidak tahu, kita akan sebutkan. Qala, maka Nabi Ibrahim kemudian hanya berpesan. Ini pesannya. Qala fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi salam. Kalau nanti datang suamimu, titipkan salam dariku. Wa quli lahu, dan katakan kepada dirinya, maksudnya kepada Ismail alaihissalam, quli lahu yughayyir adabata babihi, hendaklah dia merubah daun pintu rumahnya. Wasiat ini menunjukkan sang istri tidak kenal dengan Ibrahim alaihissalam. Karena dari wasiat ini sang istri hanya mengangguk-angguk saja, tidak tahu makna wasiat ini. Kalau tahu tentu dia akan memberikan komentar. Memang ini waktu kejadian ini sang istri tidak mengetahui sosok yang datang itu siapa. Nanti baru akan dijelaskan oleh Ismail alaihissalam tentang siapa yang datang. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim memang tidak setiap saat datang dari Palestina ke Mekah itu. Berbelas-belas tahun baru datang lagi. Nanti datang lagi. Jadi tidak, sehingga masyarakat pun tidak begitu mengenal wajah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi anak-anak usianya usia di bawah jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu tidak mengenal. Dan dalam pernikahan itu tidak hadir Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka falamma jaa Ismail ka'annahu anasa syai'an. Maka ketika Ismail pulang dari berburu, Ismail ini merasakan ka'annahu anasa syai'an, ada perasaan menyentuh dalam dirinya. Faqala, maka Nabi, apalagi ini anak seorang ayah yang sangat dekat batinnya. Fas'alani, maka kemudian ketika ditanya kondisi tentang keluarganya, sang istri, bahasa kita ya apa ada yang disampaikan. Apa artinya apa tuh? Ember, Pak ya. Ember gitu ya. Semuanya diungkapkan kondisi keluarga. Padahal nggak tahu sampai datang. Qala fahal awsaki bi syai'. Ya sudah, kalau demikian kamu sudah ceritakan semuanya kepadanya. Coba ada enggak sesuatu yang dinasihatkan sebelum dia pergi orang ini? Ya. Qalat na'am amaroni an aqra 'alaika salam. Ya, betul. Yang pertama wasiatnya ada. Kedua wasiat. Pertama, dia titip salam kepada. Wa yaqul, dan yang kedua, dia juga mengatakan wayyir adabata babi, rubahlah daun pintu rumah. Kira-kira seperti ini. Perkiraannya ini harus dirubah. Yang menjadi pertanyaan adalah apa makna ghayyir adabata babi? Suruh merubah daun pintu rumah itu, digantilah. Ini kan apa namanya itu teka-teki ya, apa namanya, kiasan-kiasan yang tidak bisa dipahami semua orang. Sang istrinya nggak paham.
Dan ini hanya bisa dipahami oleh seorang anak yang punya kedekatan khusus dengan orang tuanya. Kita lihat, ternyata adalah zaka abi, kata Nabi Ismail, yang datang tadi adalah abi. Wah, kaget Pak. Jadi bapak tadi datang, iya, yang datang adalah ayahku. Wa qad amarani, dan ayahku sungguh meminta kepadaku an ufariquki, untuk melepaskanmu. Alhiqi bi ahliki, maka kembalilah engkau ke rumah keluargamu. Ini adalah ucapan untuk talak, jadi diceraikan. Fatalaqaha, maka terjadilah perceraian. Jadi dikembalikan sang istri itu kepada keluarganya. Tentu ini nanti ada faedah besar yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kita selesaikan dulu kisah. Yang berikutnya, Nabi Ibrahim kembali menjemput keluarga Ismail. Ketika Ismail sudah kembali berkeluarga untuk yang kedua. Inilah ibrah dari perjalanan hidup. Dua kondisi keluarga yang berbeda. Nabi Ibrahim kembali datang dari Palestina, ingin melihat kondisi anaknya yang mewariskan dakwah di kota Mekah, di lembah Mekah ini. Maka kata sahabat Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, wa tazawwaja minhum ukhra, maka Nabi Ismail waktu itu sudah kembali menikah dengan putri dari suku Jurhum yang lain. Falabisa anhum Ibrahim masya Allah, maka berlalulah waktu yang lama di mana hanya Allah yang tahu sejauh mana, berapa tahun jelang waktunya itu. Summa atahum ba'd falam yajid, maka Nabi Ibrahim kembali datang, tetapi qadarullah, ini menunjukkan Nabi Ibrahim tidak mengetahui hal yang gaib seorang nabi. Nabi Ibrahim datang, lagi-lagi Ismail tidak ada di tempat. Falam yajid, tapi tidak ada Nabi Ismail. Fadakhala ala imra'atihi fas'ala, maka Nabi Ibrahim meminta izin untuk masuk, dan kemudian terjadilah dialog. Faqalat, di mana Nabi, di mana suamimu? Faqalat kharaja yabtaghi lana, ya suamiku sedang keluar mencari Aisyah, mencari kebutuhan hidup. Qala kaifa antum? Kemudian sebagaimana yang pertama Nabi Ibrahim menanyakan kaifa antum wa sa'alaha an aishihim wa hayatihim, bagaimana kalian, bagaimana kabar keluarga kalian, kondisi kalian, kehidupan kalian, bagaimana? Maka dijawablah oleh sang istri, faqalat nahnu bi khairin wa sa'atin wa asnat 'ala Allah. Faqala, maka sang istri mengatakan, kita dalam kondisi baik-baik saja, kondisi luas, lapang, dan banyak memuji kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa asnat 'ala Allah, banyak memuji kepada Allah. Ini tipe yang kedua. Padahal realnya makanannya yang sama, kondisinya pun sama, di rumah yang sama. Bukan kemudian membangun rumah baru yang mewah, enggak, kondisinya sama. Kemudian faqula ma ta'amukum, Nabi Ibrahim nanya. Kalau tadi kan enggak nanya, Nabi Ibrahim enggak nanya bagaimana makanan kalian, karena jawaban dari awal sudah menjabarkan kondisi yang buruk. Nabi Ibrahim tidak melanjutkan banyak pertanyaan. Tetapi dalam kondisi kedua, Nabi Ibrahim ingin memastikan, kalau demikian, apa makanan kalian? Kata Ibrahim alaihissalam, qalat Allah, makanan kami daging, kami makan daging. Di negeri yang tandus itu tidak ada kebutuhan untuk bertani, ya, konsumsinya adalah daging. Qala fama syarabukum, kemudian minumnya apa? Qalat ma, minum kami adalah air, maksudnya air Zam-Zam yang ada di sini. Jadi dua inilah makanan sehari-hari, ngambil air Zam-Zam, kemudian makan dan daging. Ini konsumsi keluarga Nabi
Ismail sehari-hari. Maka melihat bagaimana sang istri menceritakan kondisi, melihat bagaimana perbedaan antara istri yang pertama dan istri yang kedua ini, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, berkahilah untuk mereka daging dan airnya. Jadi betapapun makannya cuma dua ini, tetapi kalau berkah, semuanya akan menjadi baik untuk keluarga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengisahkan hadis ini, kata sahabat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata sahabat Ibnu Abbas, ya, walam yakul lahum yawma idin habbun walau kana lahum da'a lahum fihi. Waktu itu di rumah Nabi Ismail tidak terdapat sejenis biji-bijian atau makanan seperti biji-bijian, ya, kacang atau gandum dan sebagainya, tidak ada. Seandainya waktu itu ada, maka Nabi Ibrahim doanya itu akan mencakup semua makanan yang ada di rumah Nabi Ismail. Kalau ada biji-bijian, gandum atau apa saja, kurma misalkan ada di sana, maka semuanya akan kena itu. Tapi karena cuma ada dua makanan tadi, ya, qala fahuma la yakhlu alaihim ahad di ghairi Makkah illa lam yuwafiqah. Ya, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun selain penduduk kota Makkah ini yang pernah mengeluh bila mereka hanya mendapati daging dengan air. Jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini itu mencakup seluruh masyarakat yang tinggal di kota Makkah itu, di lembah yang masih yang belum kota, di lembah Makkah itu doanya mencakup untuk semuanya. Ya, jadi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk mereka dengan keberkahan air dan keberkahan laham atau daging ini, maka berkah semuanya, tidak pernah mengeluh lagi dalam kondisi mereka hanya mendapatkan dua makanan ini. Inilah salah satu di antara keutamaan doa para nabi dan rasul. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah tadi mendoakan makanan yang ada di rumah Nabi Ismail kepada sang istri, di hadapan sang istri, qala fa idza jaa zawjuki faqri'i alaihissalam. Nanti apabila datang suamimu, sampaikan salam dariku, wa urihi, dan perintahkan kepada suamimu, yusbitu adabata babi, hendaknya suamimu mengokohkan daun pintu rumah. Nah, sudah ketebak Pak ya, maksudnya apa? Tapi sang istri tidak tahu sebenarnya maksudnya apa. Ya, yang penting dia sampaikan saja. Maka falamma jaa Ismail qala hal ataakum min ahad, ketika Nabi Ismail kemudian suatu hari datang ke rumah, apakah ada seseorang yang datang ke rumahmu ini, ke rumah kita ini? Apakah ada orang yang datang kepada kamu? Kata sang istri, qalat na'am, telah datang kepada kami seseorang, atana syaikhun hasanul hay'ah, seorang tua dalam kondisinya yang sangat baik perawakannya. Kata sang istri ini, ya, kalau yang pertama tadi kan syaikhun kada wa kada, ini syaikhun hasanul hay'ah, seorang tua yang baik perawakannya dan sikapnya. Wa asnad alaihi, dan banyak dipuji itu orang tua ini. Fasa'alani, dan orang tua ini nanya kepadaku tentang dirimu angkat. Fa'akhbartuhu, dan aku sampaikan engkau sedang tidak ada di rumah. Fasa'alani, kemudian bertanya lagi tentang kaifa 'aishuna, wa akhbartuhu anna bi khairin, dan bertanya pula tentang bagaimana kondisi rumah tangga kita. Aku sampaikan kondisi kita dalam kondisi baik. Ini berarti tanda-tanda istri kedua ini sudah salihah, sudah istri yang beradab kepada sang suami. Maka kemudian sang Nabi Ismail bertanya,
ya, apakah ada wasiat yang disampaikan untuk kita? Qalat na'am, ya. Wa yaqra'u 'alaika salam, wasiatnya titip salam. Wa ya'muruka an yuthbita 'atabata babik. Selain menitip salam, dia juga memerintahkan sesuatu kepadamu. An usbita, hendaknya engkau mengokohkan atabata babik, daun pintu rumahmu itu. Sang istri pun masih belum paham apa yang dimaksud dengan mengokohkan daun pintu rumah tadi, sehingga sang suami Nabi Ismail mengatakan, qala dzaka abi, wahai istriku, itulah tadi ayahku, bapak aku. Wa anti al-atabah, yang dimaksud dengan atabah atau daun pintu itu adalah, maksudnya adalah dirimu. Engkaulah atabah itu, daun pintu itu kau. Ini kiasan saja, ini keluh bahasa kita. Amaroni an umsikaki, ayahku memerintahkan kepadaku untuk tidak menceraikanmu, melepaskan, tidak, tapi memegangmu erat-erat. Masya Allah. Nah, ini adalah kisah itu. Berarti 3 kali sudah menjenguk. Ya. Dari kisah ini sudah 2 kali menjenguk. Nah, tinggal 1 lagi, menjenguk terakhir. Dari sini pelajaran bisa kita ambil faedah penting dari kisah singkat ini, bahwa pertama, seorang ayah atau orang tua ya, dianjurkan untuk tetap memantau kondisi anak-anaknya hingga pun mereka telah berumah tangga. Kita lihat, Masya Allah, Nabi Ismail masih perhatian, walau sudah tua. Nabi Ismail rela berjalan jauh dari Palestina menuju Mekah untuk melihat kondisi keluarganya di sana. Karena memang ini keluarga yang yang terpisah dengan jarak dan waktu kan. Masing-masing ada tugas. Nabi Ibrahim bertugas untuk berdakwah di Palestina dengan tugas-tugas yang ada. Dan di situ ada Nabi Ismail untuk melanjutkan bagaimana merawat lembah Mekah menjadi kota yang diberkahi. Karena setelah ini akan dibangun Ka'bah di atasnya. Maka sang ayah punya perhatian besar kepada sang anak. Maka ini juga perhatian bagi kita yang mungkin para bapak sudah sepuh, punya anak yang sudah menikah ya. Kita tetap dianjurkan untuk mengecek gimana kondisi anaknya. Ini merupakan kita mengikuti keteladanan sunnah dari para anbiya ya. Bagaimana kondisi dirimu ya, bagaimana kondisi keadaan. Yang kedua, bahkan orang tua pun boleh meminta anak laki-lakinya untuk menceraikan pasangannya. Ini ada pernah terjadi kasus di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu merupakan sesuatu yang diketahui kemaslahatannya besar, maka diperbolehkan seorang ayah itu sampai menganjurkan kepada sang anak untuk ikut, bahasa kita ikut campur Pak ya, atau ikut memberikan arahan ya. Dan kita lihat misalkan Nabi SAW pernah menyampaikan pendapatnya, perintahnya kepada sahabat Abdullah bin Umar, di mana sahabat Ibnu Umar berkata, "Kana tahti imra'ah wa kuntu uhibbuha." Waktu itu Ibnu Umar ini baru menikah. Aku punya istri, aku mencintainya. Wa kana Umar yahrabuha. Sementara bapakku Umar, kan ini Ibnu Umar, anaknya Umar. Bapakku Umar bin Khattab tidak suka. Faqala li, bahkan sang ayah atau Umar bin Khattab menyampaikan kepadaku, "Talliqha." Ceraikan istrimu itu. Fa'abaitu,
Aku nggak mau, kata Ibnu Umar. Nah, ini Ibnu Umar ngadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah ayahnya Umar bin Khattab. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fadzakara dzalika lahu. Maka kemudian Umar pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan kondisi anaknya yang tidak mau menceraikan. Datang pula di situ berdua-duanya. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun memberitakan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, talliqha, ceraikan istri. Ternyata Nabi memilih pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menceraikan istri anaknya Ibnu Umar. Dari catatan ini, hadis ini, maka para ulama mengambil istinbat, kalau seandainya dibutuhkan dan itu masalahnya jelas sekali, maka mengikuti saran sang ayah adalah afdol. Ya, apalagi sang ayah ini adalah orang yang Umar bin Khattab, orang lebih alim dari sang anak. Ya, sementara Umar bin Khattab kata Nabi SAW, kalaulah ada setelahku ini Nabi yang diberikan kenabian, seandainya ada, maka orang itu adalah Umar bin Khattab. Saking tajamnya dan tajamnya batin dan iman Umar bin Khattab itu. Ya. Banyak kasus di mana pendapat Umar bin Khattab itu benar dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Maka jika demikian, maka tidak masalah, kecuali seorang ayah memerintahkan untuk menceraikan tanpa ada alasan atau alasan duniawi, maka ini tidak perlu diikuti. Sebagaimana nanti disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Misalkan di antara masail fikih kitab wa as-sunnah, ya. Ini beberapa pendapat misalkan Imam Ahmad dan sebagainya. Kita lewati dulu. Kemudian pelajaran berikutnya adalah Nabi Ismail alaihissalam itu memiliki hubungan kuat dengan bapak atau dengan sang ayah. Ya. Ismail memiliki kemampuan untuk menerjemahkan maksud sang ayah. Padahal kedua-duanya ini jauh, Pak, ya. Bagaimana itu Ismail bisa memahami bahasa bapaknya? Tapi yang istri gak paham. Padahal ya sama-sama bahasa yang lugas. Tetapi karena ini adalah berasal dari kedekatan, hasil pendidikan anak oleh sang ayah yang dia mampu menanamkan dasar-dasar keimanan yang kuat, adab yang kuat, sehingga muncul kesamaan ini, klop dari sisi kedua-duanya. Kita sering melihat ada bapak dengan anak atau ibu dengan anaknya, saking kuatnya hubungan mereka itu hanya dengan isyarat saja dia sudah paham. Hanya dengan bahasa-bahasa isyarat sang anak sudah memahami apa yang diinginkan oleh sang ibu. Ini terjadi di kehidupan hari, apalagi Nabi dan anak. Maka ikatan hati yang kuat inilah sehingga dia mampu mengetahui maksud bahasa ayah. Ini menunjukkan kedekatan ayah dengan anak. Sekali lagi dalam kisah Nabi Ismail ini, ya, terulang lagi kita menyampaikan hal ini, pentingnya hubungan khusus antara bapak dengan, terutama ini bapak dengan anak laki-laki, ya, terutama dengan anak laki-laki, karena laki-laki lah pewaris sang ayah, ya. Maka perlu kan sekarang ini Pak, banyak kondisi kasus itu laki-laki itu merasa tidak punya kedekatan dengan ayahnya. Dekat itu bukan berarti kemana-mana dia bersama ya, sehingga kemudian jadi anak manja, tidak. Karena di Ismail jauh, tidak dibersamai, tapi bisa dekat. Ini kan satu hal yang penting untuk kita pelajari. Ada yang tiap hari bertemu tapi manja, malah jadi anak bandel. Gimana itu? Tetapi ada kasus, ya, ketika kata para ahli psikologi, beberapa kasus hari ini sangat banyak, ya, bahkan di lembaga-lembaga yang sedang dididik, ya Pak, ya, kasus-kasus itu.
laki-laki punya hasad kepada sesama laki-laki. Apa namanya itu? Keinginan homoseksual. Itu saya pernah menemukan beberapa kasus anak-anak seperti ini. Dari 5 atau 4 kasus yang pernah saya temukan langsung, saya tanya dia, saya ajak bicara, semuanya mengatakan orang tua saya abai kepada saya. Jadi semuanya mengatakan ada masalah dalam di rumah tangga itu, broken home. Ada masalah dari sisi itu. Jadi tidak ada kedekatan antara orang tua dengan anak. Ini menjadikan seorang anak itu tidak punya keteguhan dalam mental, gampang terombang-ambing. Apalagi anak laki-lakinya harus memimpin. Nah, kalau anak laki-laki punya kondisi seperti itu, nah ini berat sekali ini untuk melanjutkan estafet marwah keluarga. Sehingga itu ditemukan, saya menemukan ya 4-4 5-5 saya temukan, saya tanya keluarga saya, ya begitu dengan saya, ada yang keras sekali, ada yang tidak mempedulikan kegiatan apa yang dibuat oleh sang anak, pokoknya yang harta saja dikasih, ya, tapi jiwanya tidak dekat. Ini bahaya bagi seorang laki-laki. Anak laki-laki perlu punya kedekatan sama bapak. Kedekatan itu harus bisa dibangun, meskipun bapak itu selalu aktif di luar. Ada satu kisah teman saya, ini satu kondisi yang kita juga, ya kondisi di mana keluarga saya keluarga yang taat, ya, cuma memang sang bapaknya ini terlalu aktif di rumah, dia tidak terlalu mementingkan bagaimana berkomunikasi sama anak itu sebiasanya saja, tidak ada hal yang istimewa. Komunikasinya itu tidak berbobot. Nah, sehingga sang anak itu kalau ditanya Abi mana Abi kan? Abi kalau kamu di rumah, Abinya ada nggak? Abinya pergi. Kamu gimana? Kamu kemana kondisi kamu dengan adikmu? Sampai saya tanyakan, dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar ya. Kamu gimana? Kenapa dengan adikmu? Abi ngomong doang. Jadi dia mengkritik bapaknya. Abi mah itu. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikasih. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh keluarga Ismail alaihissalam dengan sang ayahnya. Meskipun jauh, tapi mampu menciptakan kondisi intim antara bapak dan anak itu luar biasa. Kemudian, nah ini penting bagi istri sebenarnya. Kalau istri itu, bahasa kita tadi, mengumbar aurat keluarga, ini menunjukkan karakter istri yang tidak baik. Aurat keluarganya saja diumbar keluar, kondisi tidak baik ya, disampaikan kepada orang yang tidak dikenal. Harusnya kepada orang yang tidak dikenal dia bisa menahan diri. Apa yang bisa disampaikan keluar dan apa yang bisa tidak disampaikan keluar harus dipilah-pilah. Ini tidak ada saringannya, Pak. Bahasa kita itu bocor gitu. Ya, semuanya disampaikan. Ini bahaya ya. Makanya ini menunjukkan istri pertama itu sangat buruk akhlaknya ya, nampak dari sikapnya. Yang kedua tentu istri yang kedua tipe istri pertama tipe wanita buruk. Istri yang seperti ini tidak layak ya. Nah, istri yang kedua tipe wanita yang baik gitu. Itulah yang ditunjukkan istri yang kedua. Maka istri pertama, kata Imam Ibnu Hajar sekolahnya, itu mensifati Nabi Ibrahim dengan sebutan apa? Laki-laki tua, syaikhul kada wa kada. Jadi tanda meremehkan. Sementara istri yang kedua disebutkan dengan hasanul hayya, istri yang
menyebutkan bahwa yang datang adalah seorang tua yang kondisi perawakannya sangat baik, akhlaknya terpuji. Padahal kan Nabi Ibrahim baru datang sudah disampaikan hal-hal yang harusnya kan disampaikan. Nah, terakhir yang berikutnya, salah satu kebiasaan ya berburu. Ini termasuk yang disebut para ulama tentang berburu pekerjaan yang halal, yang berbolehkan ya. Karena memang ada hadis ma'an halalta wa dzukira Rasulullah alaihi fakul, apa yang mengalirkan darah ya, selama dia disebutkan bismillah ketika melepaskannya. Misalkan kita melepaskan anjing buruan ya, maka boleh anjing itu memangsa binatang yang nanti binatang itu bisa menjadi halal untuk dimakan. Kalau anjing ini memenuhi dua syarat. Syarat pertama, anjing ini adalah anjing mu'allam, anjing yang sudah diajari, sudah dididik untuk menangkap untuk tuannya, bukan menangkap untuk dimakan dirinya. Nah, ini nanti ada dalam penjelasan ahli fikih, ulama fikih menyebutkan yang kedua syaratnya harus dilepas dengan membaca basmalah. Maka anjing ini ketika menerkam, kata para ulama, anjing yang diperintahkan untuk menangkap itu ketika menggigit, dia tidak mengeluarkan liur kelaparannya. Itu hebatnya, itu telah diteliti oleh para ahli. Jadi orang yang melepaskan anjing yang sudah dibina, sudah dilatih untuk menangkap, itu dia anjingnya itu tidak melepaskan, bahasa kita apa ya Pak ya? Kalau kita kelaparan itu kan nafsu makan itu gak ada, tapi dia yang tahu, yang dialami instingnya adalah menangkap dan memberikan kepada tuannya. Nah, kalau Nabi SAW tidak arsalta kalban wa dzukira ismallah alaihi fakul, kalau kamu melepaskan anjingmu itu dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh dimakan. Nah, yang nggak boleh itu ya kalau kita lihat anjing-anjing di hutan nangkap binatang, bukan anjing kita yang tidak pernah kita ajari, itu anjing nangkap binatang sudah mati, mas sayang ditinggalin, itu bangkai, tidak bisa kita makan, tidak masuk dalam kaidah ini. Maka para jemaah yang memuliakan, inilah beberapa keutamaan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan kepada kita romantika kehidupan yang bisa kita ambil pelajarannya. Dan setelah ini yaitu penjengkukan yang keempat, dan ini yang terakhir disebutkan dalam nas, namanya penjengkukan untuk membangun Ka'bah. Ini gambar keluarga saya. Nah, ini selanjutnya nanti kita akan menjelaskan tentang bagaimana pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Jadi Nabi Ibrahim sebagai desainnya, insinyurnya, nah Ismail alaihissalam membantu menyelesaikan perintah Allah untuk membangun Ka'bah. Ya, sekilas Ka'bah yang akan dibangun itu ini kira-kira seperti ini Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bentuknya. Ada yang mengilustrasikan kira-kira seperti ini. Nah, ini Ka'bah di zaman awal. Nah, bentuknya apa teman? Memanjang, dan apa bunyinya itu tidak bersiku ya, setengah lingkaran. Ini adalah Ka'bah yang akan kita jelaskan dalam proses pembangunannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sang putra Ismail. Demikian bisa kami sampaikan. Sudah selesai? Belum? Kalau belum ada silakan, jika ada yang bisa ditanyakan Pak, kami silakan.
Baik, karena sudah cukup, kita cukup dengan beberapa majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.